Kemudian sekarang kejutan yang keempat. Apa itu? Dibelah dadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dadahnya itu dioperasi. Untuk apa dioperasi dadahnya Rasulullah? Nah, ini keajaiban yang berikutnya. Malaikat Jibril sebelum saya masuk Baitul Maqdis itu datang menghampiri saya, katanya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Ya Habibi ya Muhammad. Melanjutkan kajian Isra wal Mi'raj. Kemarin sampai masalah buruk. Masih ingat? Ya, tentang buruk bagaimana dengan Rasulullah SAW. Kejutan yang keberapa itu? Berapa? Ngetoro nak nyimak ini ya. Kejutan yang keberapa? Kejutan yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan adanya kendaraan buruk. Yang sampai bagaimana tentang tutur katanya dengan Rasulullah, sopannya dengan Rasulullah, malunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ceritakan semuanya kemarin. Kemudian sekarang kejutan yang keempat. Apa itu? Dibelah dadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dadahnya itu dioperasi. Untuk apa dioperasi dadahnya Rasulullah? Dibuka. Jadi Rasulullah SAW itu ada beberapa peristiwa yang Allah menyuruh kepada malaikat Jibril dan kepada malaikat-malaikat yang lain. Untuk apa? Untuk membelah tragedi peristiwa besar terbelah dadahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Untuk apa? Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitabnya Maulid Syamsuddin Durar, zaduhu tuhran ala tuhri. Untuk apa Rasulullah SAW itu dibelah dadanya, dioperasi dadanya itu untuk apa? Padahal Rasulullah SAW manusia yang sempurna, manusia yang agung, manusia yang tidak ada duanya kesempurnaannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dijawab dengan ungkapan, lukisan kata-kata yang bagus, balagho yang bagus, zaduhu tuhron ala tuhri. Untuk apa? Untuk ditambahkan kesucian di atas kesucian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dibersihkan supaya makin bersih. Berarti kalau dibersihkan berarti Rasulullah SAW kotor? Tidak. Supaya makin kinclong. Habis dicuci mobilnya dipoles supaya makin apa? Makin kinclong. Ya. Ibarat orang habis cuci baju supaya makin bagus, diapain? Setrika supaya makin licin. Makanya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membelah dadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat terjadi ketika Rasulullah SAW kecil. Ada riwayat yang mengatakan ketika umurnya 6 tahun tiba-tiba Rasulullah SAW itu ibaratnya diambil oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian ditidurkan. Kemudian terjadilah pembelahan dadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tragedinya? Kata Rasulullah SAW, ketika dibelah dadahku, kata Nabi Muhammad SAW, ketika dibelah ini dadahku, kata Nabi Muhammad SAW, dibersihkan oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, kemudian dikembalikan seperti asal mulanya dan tidak ada sedikit pun bekas ketika pembelahan itu terjadi. Bekasnya nggak ada. Itu waktu umur berapa? Umurnya 6 tahun.
Bayangkan kalau ada orang sekarang kalau amaliyah, apa itu amaliyah? Operasi ke rumah sakit, apapun operasinya pasti ada bekasnya, bekas jahitan kah atau bekas hitam kah, warna dan lain-lain. Tapi kata Rasulullah SAW, ketika dadaku dibelah, dioperasi, itu tidak ada sedikit pun bekas. Justru badanku yang sebelum dioperasi dan dibelah itu lebih bagus setelah dibelah, kata Nabi Muhammad SAW. Pertamanya di umur berapa? 6 tahun. Kemudian tragedi yang dua, kejadian yang kedua ketika umurnya 15 tahun. Kemudian ketika umurnya apa? Ketika mau melaksanakan Isra wal Mi'raj. Di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Waktu terjadinya pembelahan itu kapan? Ya, ketika ada ulama yang mengatakan sebelum berangkat. Ada ulama yang mengatakan terjadi pembelahan dadanya Rasulullah SAW itu ketika apa? Ketika mau bertemu dengan zatnya Allah. Tashhadu dzatu bidzat. Ketika bertemu zatnya Allah dengan zatnya apa? Dengan zatnya Rasulullah, tidak ada hijab sama sekalipun. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Orang kalau mau ngomong dengan kekasih itu kan nggak perlu pakai hijab, ya, kecuali apa? Kecuali kekasih yang diharamkan alias pacar. Orang kalau dilarang oleh Allah untuk berjabat tangan dengan perempuan, masih banyak yang melanggar. Tapi kalau ada larangan supaya kita gak berjabat tangan untuk menghindari virus, cepet-cepet kita apa? Laksanakan. Naudzubillah min. Betul apa tidak? Ada orangnya di sini. Banyak. Tak dua no putus kabeh pacarmu. Ya. Seperti itu. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan berjabat tangan dengan orang yang bukan muhrimnya. Titik beb, sentuh-sentuhan titik. Lo titik. Tapi kalau ada perintah dari siapa? Dari perintah dari misalkan dari siapa, jangan berjabat tangan alias mengandung virus dan segala macam, gak boleh. Kok ente lebih patuh dia, gak patuhin Nabi. Gitu tanganmu mau menyentuh tangannya Nabi, mimpi ente. Orang kalau pengen menyentuh tangannya Nabi, ya jangan sampai tangannya itu menyentuh dengan orang yang bukan muhrimnya. Kecuali apa? Kecuali memang muhrimnya. Kalaupun yang bukan muhrim boleh. Kok boleh beb? Boleh, asal menyentuh rambutnya saja. Kemudian menyentuh apa? Kelopak matanya, culekkan itu. Kemudian boleh mana lagi? Gusinya, gaya siwak, bil barokah. Boleh apa tidak? Nanti anak terangkan sama antum. Boleh apa tidak? Memakai siwak pakai tangannya orang lain. Kok tak urui sampean, ya kan? Tapi kalau masih ada siwak, pompong di belakang ada kios, serbu kiosnya, beli siwaknya. Betul? Seperti itu ya. Jadi kalau pengen, seperti saya katakan di pertemuan yang kemarin, kalau pengen menyentuh tangannya Nabi, hindari dengan jangan sampai menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Kecuali tadi 3 nggak apa-apa. 3 tadi ente nggak apa-apa. Misalnya menyentuh rambutnya saja, batal wudhu, nggak batal. Menyentuh rambutnya wanita yang bukan muhrimnya nggak batal. Kecuali kalau kenapa? Kalau rambutnya gondol. Loh, ini masalah ini ada. Perempuan gondol, wedi kayak tuyul tadi. Ada perempuan gondol, mau ente pegang batal. Karena kenapa? Ente nggak menyentuh rambut lagi sekarang, menyentuh kulitnya ente. Tapi kalau ente menyentuh rambutnya, nggak apa-apa, sebatas rambut. Jangan lagi, jangan lewat yang lain. Terus apa? Menyentuh kelopak mata, bukan apa? Bukan ininya ya. Bukan ininya, tapi kelopak matanya. Awas keculak.
Kemudian apa? Menyentuh gusi, bukan gigi, gusi. Ada yang mengatakan gigi juga. Ngapain nyentuh-nyentuh gigi, Beb? Ya kalau ente mau nyentuh-nyentuh gigi, siapa tahu gigi, ente punya tangan dibuat sikat gigi sama pacar ente. Siapa tahu. Tapi itu lebih baik dihindari saja. Mana ada ya zaman sekarang orang maaf yang pacaran, apalagi ya kan sekarang zamannya sudah keren, dibuat apa? Tangannya dibuat untuk sikat gigi pacarnya. Gila, nggak mau. Siapa mau? Mas yo sayangi ya opo? Nggak kira mau. Karena kenapa? Karena jijik, ngapain? Maka hindari, jangan sampai apa? Jangan sampai kita menyentuh tangan orang lain seperti itu. Ya, saya ulang, ketika dibelah dadanya Rasulullah SAW itu yang lebih luar biasa. Ketika apa? Yang seperti saya katakan tadi, ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika Isra wal Mi'raj sebelum naik ke langit yang pertama. Tetapi kebanyakan ulama ketika dibelahnya tragedi pembelahan dadahnya Rasulullah ketika bertemu zatnya Allah Subhanahu wa taala, supaya makin bersih, makin kinclong, makin siap untuk bertemu dengan zat yang paling mulia, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti di akhirat bisa nanti melihat zatnya Allah taala? Bisa. Antum nanti di akhirat bisa menatap zatnya Allah. Itu diperuntukkan bagi mereka yang percaya. Banyak sekarang akidah yang nggak percaya bahwasanya nanti manusia itu akan dipertontonkan zatnya Allah. Kalau antum baca doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya azima sultan ya qadimal ihsan sampai akhir, itu doa yang berikutnya, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umri, wa sihatan fil jasadi, wa sa'atan fil rizki, taubatan qoblal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa nasiban minal jannah. Yang terakhir, warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, limpahkan saya, limpahkan kami untuk bisa melihat zatmu ya Allah. Katanya ulama, kenikmatan yang begitu abadi adalah manusia diperkenankan oleh Allah untuk menonton zatnya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Rasulullah sebelum masuk surga, ketika Isra wal Mi'raj ataupun nanti, sudah terlebih dahulu dipertontonkan oleh Allah zatnya langsung, tanpa ada hijab, tanpa ada tabir, tidak ada penghalang. Ya, sebelum bertemu itu dibelahlah dadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersih, kinclong, sempurna, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus 70 tabir. Itu nanti cerita yang terakhir, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Jadi kejutan yang keempat, terjadinya apa? Pembelahan dadahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dadah ini kenapa yang dibelah dada? Ya. Orang kalau dadanya enak, hatinya enak. Dada tuh hati ya. Hidupnya enak apa enggak? Hidupnya nyaman apa enggak? Masih ya utangi ake, enak apa enggak? Enak. Karena kenapa? Hatinya tenang. Begitupun kalau orang hatinya risau, galau, sumpek, wis kabeh salah kabeh. Karena kenapa? Hatinya galau. Makanya ada istilah, katanya orang Buduran, sakitnya tuh di sini. Ya, orang kalau sudah sakitnya di sini sudah bahaya. Ya. Jadi ini hati ini ya, dada ini, hati ini tempatnya semuanya. Tempat dilihatnya Allah itu hati. Bukan karena ganteng kita, enggak. Bukan karena mancung kita, enggak. Bukan karena mata kita yang dipasangnya softland, enggak. Ya, softland macam-macam, ono sing abang, ono sing ireng, ono sing ijo, ono sing pink, merah muda. Itu enggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat apa? Dada kita. Makanya kalau habis sholat, pegang dadamu.
Supaya apa? Tenang hatimu. Kalau sudah tenang hatimu, semuanya jadi kecil. Karena kenapa? Hatinya lapang. Makanya yang dibelah bukan apa? Bukan kepala. Yang dibelah bukan mata. Yang dibelah bukan telinga. Yang dibelah bukan kuping atau tangan atau kaki, bukan perut, enggak. Yang dibelah apa? Dada. Karena dada tempat sentralnya yang dilihat oleh Allah. Habis sholat jangan lupa membaca alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala mengawali apa? Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, telah aku lapangkan hatimu. Orang kalau sudah lapang hatinya, biarpun dia penghasilannya kecil, kalau tamu datang sudah traktir, duren ono, sego pecel ono, sego krawu ono. Khasnya buduran apa nih? Khasnya buduran apa, Pak? Hah? Pecel, kerang. Wah, wedi kerang rek. Ya, karena hatinya besar, ditraktir. Ayo mangan kabeh. Makanya sing mulai sing cepet-cepet sing ape traktir monggo. Ya kan? Orang sudah traktir, ayo mangan nasi padang, ndak dijatah, mangan sak piring tok ya jake-ake ya. Lho traktir iku sak arepe lek ngombe apa? Ngombe banyu es wae wis. Lho. Kalau orang sudah traktir bebas, hatinya besar, monggo. Padang, beber sak meco, sak piring-piringe, panganan. Besar hatinya. Orang kalau sudah besar hatinya kan kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau orang hatinya ciut, malbu restoran sing ditontok pertama apa? Regoe piro kira? Waduh, lek api mangan enak nang restoran ojo ditontok napa? Regoe, tontok panganane. Tanya, Mbak, makanan di sini yang paling enak napa? Tanya gitu. Jangan tanya, Mbak, yang paling murah apa? Mulia, Bos. Jangan makan di restoran, makan di Giras aja sego kucing. Murah 3.000. Betul enggak? Karena hatinya sempit. Makanya Allah membelah dadanya Nabi Muhammad supaya dadanya besar, supaya dadanya lapang. Kalau orang sudah lapang dadanya, besar dadanya, semuanya yang besar terlihat kecil. Yang sulit pasti ada solusi. Jangan takut. Kita yakin dengan firman Allah Ta'ala apa? Fa inna ma'al usri yusra. Ditakid lagi oleh Allah Ta'ala, haruf takid. Inna ma'al usri yusra. Dipastikan lagi, menungso, ojo wedi, jangan takut. Setiap kesulitan pasti ada. Kemudian dipastikan lagi, sesungguhnya di balik kesusahan ada namanya apa? Kemudahan. Tergantung kita saja. Lek digawe soro ya soro, lek digawe gampang jadi gampang. Itu tergantung hati kita. Tapi kalau hatinya jarang diasah, loh Beb, memang hati bisa diasah. Loh iso hati diasah. Makanya Nabi Muhammad dibelah dadanya itu dioperasi, ya kan? Kalau ada yang belum kinclong tokno. Kalau hatinya saya sama saya, oh ini nggone ireng-ireng nang kene-kene ya. Benci ambek uwong, hasad ambek uwong, kepingin ngantem uwong. Awas kon mulai teko jal tak antemi kon. Durung apa? Ya kan? Karena kenapa? Hatinya banyak kotoran. Bersihkan lang mari ngono lho, ojo dawa-dawa. Jangan dendam sama orang lho. Hatimu seireng berarti. Resihno, bersihkan. Dada tempat penglihatannya Allah. Dadamu jikalau sudah bersih dilihat oleh Allah. Kalau sudah dilihat oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, tidak diadab oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya apa? Berkatnya dada, berkatnya hati. Habis sholat baca surat Alam Nashrah. Kemudian apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Kalau sudah dadanya besar, Beb, saya dipecat di PHK. Gampang. Mangan. Ya kan? Makan, jangan takut ente. Orang sekarang dipecat, waduh sumpah ini.
mulai ketemu bojo ring-ringan gampangnya saat iya sampai sebelum nonton bojo ketemu bojo ring-ringan kayak ono hadiah ya, jangan dibelikan nasi kucing sebelum uring-uringan kasih ono berlian ndak ono duit beb salamu ono duit ya, dari dadanya harus besar. Makanya yang dibersih itu oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala itu dadanya Rasulullah, tapi bukan kotor, tidak, dadahnya sanubari Rasulullah tidak mungkin kotor. Naudzubillah min dzalik. Karena kenapa? Allah sudah memastikan alam nasyrah laka sadrak ya Muhammad, aku lapangkan dadamu, pasti dadamu lapang ya Muhammad. Orang kalau sudah dadanya lapang biarpun dicaci biasa elek kon elek dewe, artinya sudah besar Pak ya kan. Oh dasar kon iki. Katanya Allah Ta'ala apa? Wa idha khotabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang bodoh nyapa anda, mencaci maki anda, bilang aja qalu salama, assalamualaikum, jangan salaman, jangan takut-takut, jangan seperti itu ya. Insya Allah kita dibesarkan hati kita, amin amin ya rabbal. Orang kalau sudah besar hatinya, dunia kecil, hatinya bisa besar. Sudah, apa katanya nanti sudah. Yang nanti jangan dipikir. Kalau kita kan maunya sekarang selesai, sekarang selesai, sekarang selesai. Seperti itu. Karena apa? Apalagi urusan pribadi ya Allah. Namanya manusia mungkin, tapi semua serahkan kepada Allah. Insya Allah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Itu kejutan yang keempat. Apa? Dibelahnya dadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila an wasaltu baitil maqdis. Kemudian saya naik buruk tadi, ya. Kemudian sampailah sekejap sampai Baitul Maqdis, ya. Sekejap ini cek langsung masuk Baitul Maqdis. Seperti yang kesasar tadi di Nur Rahmah, insya Allah sampai cepat itu, langsung sampai Masjid Al-Karomah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Berkatnya apa? Berkatnya Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani Jibril bi ina'in minal laban wa ina'in minal khamri. Ikhtar min hadal ina. Nah ini keajaiban yang berikutnya. Malaikat Jibril sebelum saya masuk Baitul Maqdis itu datang menghampiri saya, katanya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril memberikan saya 2 gelas. Gelas yang pertama, katanya Rasulullah SAW itu isinya susu. Isinya apa? Susu. Duduk es degan. Isinya apa? Susu. Makanya susu itu adalah sesuatu hal minuman yang dicintai oleh Rasulullah. Makanya doanya orang minum susu itu ada, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Tambahannya kalau ente minum susu, ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu, kalau ente minum susu. Jadi hidangan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah minum susu. Ada orang soleh namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang terkenal bisa menghujankan hujan susu. Hebat rek. Ngiso ngudano hujan susu, bukan hujan air, hujan susu. Pernah nggak di Buduran hujan susu ya? Mau hujan susu nggak? Pengen. Kalau saya pengen hujan fulus saya. Amin ya rabbal. Hujan susu ini hanya bisa dilakukan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, anaknya Habib Abdullah Al-Idrus. Makanya Al-Idrus itu bukan saya sombong ya, bukan. Ini memang kenyataannya kayak ngono. Al-Idrus itu punya keistimewaan tersendiri. Yang pertama ganteng-ganteng. Kayak si ngomong ini loh, ya kan? Seperti itu. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus itu tawasulnya ketika masuk ke kota Aden,
Kota Aden itu salah satu kota agak pelosok sana di wilayah Yaman Selatan. Kalau di zamannya beliau, kalau orang mau masuk harus menunjukkan keramatnya terlebih dahulu. Menunjukkan apa? Keramatnya terlebih dahulu. Habib Abu Bakar mau masuk, stop. Loh kenapa? Nggak boleh masuk kota ini kecuali orang keramat, orang soleh, orang istiqomah. Ente punya keramat apa? Bingung dia. Wali duduk, wali biasa, cuma wis dicul nombek wong tuoi. Akhirnya dengan polosnya hatinya, beliau berdoa kepada Allah sambil bertawassul dengan bapaknya, ya sama subbil laban wadil Abdullah dakhal Adan. Yang menciptakan langit, kepada Allah Ta'ala, turunkan hujan susu ya Allah, karena anaknya Abdullah al-Idrus mau masuk kota Aden. Enggak lama hujan susu deres hujannya, dan susu itu sampai ketika saya sebelum pulang tahun 2005 itu masih ada bekasnya hujan susu di waktu itu. Karena kenapa? Karena polosnya hatinya. Hitungannya orang kalau sudah polos hatinya, doanya mustajab Pak. Biarpun doanya nggak fasih, tapi doanya mustajab. Ad-du'a min fasihil jinan afsah min ad-du'a min fasihil lisan. Doa dari hati yang bersih itu lebih cepat terkabul dari lisan yang fasih. Makanya beliau bertawassul meminta kepada Allah yang menciptakan langit untuk apa? Untuk dihujankan susu, hujan susu Pak, Masya Allah. Makanya banyak ulama-ulama itu ada mengarang qasidah ya sambil tawassul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassulnya dengan fam habaib yang bangsanya Al-Idrus. Apa tawassulnya? Ya Maulana ya Kudus sahil alainal fulus bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Kalau pengen punya fulus banyak, tawassul seperti itu. Khusus ini ya kan? Apa? Ya Maulana ya Kudus sahil alainal fulus bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Pengen fulusnya banyak, tawassul seperti itu. Anak ijazahkan sama inti, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mustajab hujan susu, bayang no. Habis gitu orang pun di waktu itu pun heran, tidak ada orang sekeramat beliau ini yang mampu untuk menghujankan susu. Maka diterimalah, dimasukkan di kota Adan, diakui kewaliannya, dimuliakan di waktu itu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terkenal wali yang paling kaya di zamannya. Tidak ada orang tamu datang ke rumah beliau kecuali disambut dan disembelihkan 1000 kambing. Kalau saya bebek wae, tidak mampu saya. Itu keramatnya beliau. 1000 kambing satu orang tamu Pak. Subhanallah Pak. Yo opo dermawane wong kok saiki. Nek wong saiki kadang-kadang teko nang omahe wong disuguhi apa air mineral to medit iki. Naudzubillah min dalik. Insyaallah terusannya di Senin yang akan datang, tempatnya menyusul ya. Jadi sering-sering update status ya. Status apa di IG bisa antum follow, bukan promosi, bukan. Tapi kalau antum mau follow ya monggo, alhamdulillah. Antum follow apa? Habib Idrus, supaya tahu apa update statusnya, maksudnya apa? Tentang hal-hal dakwah, atau Al-Idrus TV ya, atau Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur, atau Al-Idrus TV di YouTube. Subscribe, jangan lupa. Mudah-mudahan hajat antum kabul semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kelanjutan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dijaga semuanya oleh Allah.